Wahai generasi muda Indonesia, tenanglah saja. Kelak pada saatnya Omah Bagus Garing Nenggoni. Tapi yang saya maksud adalah perlu ada sebuah amnesti Allah yang tahap kedua. Dulu di konten zaman baru-baru yang panjenengan pernah sampaikan itu ada cerita tentang cerita rakyat lah yang menyebutkan Kali Citandui kawin dengan Kali Serayu atau Sungai Citandui kawin dengan Sungai Serayu. Nah itu dongengannya seperti apa, Mbak? Tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga nusantara. Om wilah ing jati nugone ajat-ajat telu Nusantara tabe salam. Kalau ke situ kita ceritakan banyak yang menyebut nanti ngayawara itu wah mana mungkin begitu loh. Tapi mengingat menimbang keadaan sekarang yang memang sudah makin hari makin mengerucut ke arah tidak bisanya atau keterbatasan manusia dalam mengatasi sebuah masalah yang timbul dari dirinya maupun masalah yang timbul dari alam, ya patut semestinya kita mengungkap bahwasanya ya kalau Kali Citandu, di mana Kali Citandu kan di Jawa Barat ya, Kali Serayu di Jawa Tengah ya, jadi itu memang kelihatannya sesuatu yang mustahil apa mungkin gitu, mengingat menimbang kejadian yang sudah sedemikian parahnya. Artinya parah yang saya maksud adalah bencana, wabah, dan sebagainya. Pantaslah kiranya kita sedikit berpikir tentang wangsit-wangsit para leluhur yang menyatakan bahwasanya ing tembe kala mangsane Kali Serayu bakal kawin karo Kali Citandu. Namun bukan berarti saya menakut-nakuti atau menceritakan ya. Artinya bercerita saya untuk menakuti masyarakat atau sanak saudara Ndetolan itu sama sekali tidak. Kaitannya Kali Citandu dengan Kali Serayu itu akan kawin gitu. Tidak lepas dari meletusnya gunung-gunung. Artinya gunung kan Jawa Barat yang paling tinggi mana nih? Cermai. Ya, di Jawa Tengah Gunung Slamet. Tertinggi dan terbesar Jawa Tengah. Nah, kalau di Jawa Timur Semeru ya. Nah, ini kan Semeru juga sudah mengembusan, terus Gunung Raung, terus Anak Krakatau juga sudah bergerak. Namun demikian, apapun alasannya, sebagai kunci keselamatan gunung ini, konon menurut para sesepuh dulu itu, tetap untuk tanah Jawa kuncinya ada di Gunung Slamet. Walaupun menggelegar seperti apa, mengeluarkan lava pijar seperti apa, pengendali dari seluruh gunung-gunung secara bilgoibnya, secara alam yang tidak wujudnya, bahkan tidak cuma untuk di Jawa, tapi justru di Indonesia, Nusantara, itu untuk saat ini, setelah mana itu, yang di Tambora Tambora, terus mana ini yang di Krakatau, terus lagi di Toba itu, Danau Toba, gunung apa itu? Ya, Gunung Toba gitu kan. Untuk saat ini itu ada di Gunung Slamet. Nah, terkait dengan kawinnya Kali Citandu dengan Kali Serayu ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi manakala bukan cuma kawin, namun kan ada cerita nih, tanah Jawa nugel kaping pindho. Tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi manakala Gunung Slamet ini telah meletus.
Artinya terjadinya itu nanti seiring dengan Gunung Slamet meletus. Jadi tanah Jawa itu nugel kaping pindo. Nah, yang saya tahu selama ini bahwasanya Gunung Slamet itu yang pengendali adalah Kiai Rama Slamet. Ini yang saya tahu. Artinya Rama itu kan berarti bapak ya. Bapaknya para gunung-gunung ya di tanah Jawa, bahkan di Indonesia tetap ada di Gunung Slamet. Makanya kemarin ya bukan saya mendahului kersane yang Maha Agung, yang bahwasanya Gunung Merapi meraung-raung seperti itu setiap hari mengeluarkan lava pijar, apapun alasannya sebagai pengendali tetap ada di Gunung Slamet. Ya, sekali lagi pengendali seluruh gunung di Indonesia, khususnya di Jawa, tetap ada di Gunung Slamet. Nah, tanah Jawa ini akan nugel kaping pindo, kuncinya pun tetap ada di Gunung Slamet. Nah, bagaimana dengan dongengan bahwasanya Gunung Semeru juga merupakan pengendali, Pak? Boleh-boleh saja, Mas. Boleh-boleh saja. Namun dari segi nama, kalau Semeru itu menurut saya pernah mengkaji kepada Romo Sutopo, orang Gombong, ya. Bahwasanya di situ ada jalur peta gaib yang mengarah ke pantai selatan. Jadi seluruh gunung ini ya ada jalur kayak anunya itu jalan lah ke pantai selatan. Tetap yang menjadi komando menurut para sepuh dulu adalah Gunung Slamet. Yang menjadi pengendali itu adalah Gunung Slamet. Sedangkan Gunung Semeru kalau nggak keliru itu adalah Senopati. Nah, di sebelah kirinya, artinya sebelah kiri itu Senopati, di sebelah kanan Jawa Barat, artinya itu kalau nggak keliru secara peta gaibnya itu pasukan. Jadi Senopati itu ada di Gunung Semeru. Kalau sebelah barat ini sekarang posisinya adalah pasukan para gaib. Itu artinya kita melihat dari segi sejarah, apapun alasannya, Galuh Pakuan, Galuh ya, bukan Pajajaran. Sekali lagi saya mengatakan, menurut Babat, menurut sejarahnya banyak yang mengatakan bahwasanya Galuh Pakuan yang konon ada di Galunggung kalau nggak keliru itu adalah kerajaan para makhluk halus, begitulah. Kalau kita bercerita jin itu kurang itu. Lah ini sementara itu nanti kaitannya dengan legenda mengapa di Jawa itu sebutan kiai hanya ada di Jawa awal mulanya gitu loh ya. Saya nanti akan membedah ke sana. Itu ada babat Kiai Sanga gitu. Kiai Sanga dalam arti jin yang telah ditelupkan oleh Kaki Ismoyo dari Kayangan itu ditaklukkan lalu untuk penunggu di Jawa Barat gitu loh. Lalu ditaklukkan lagi di Jawa Tengah, lalu ditaklukkan lagi ada di Jawa Timur. Nah, semua ini ada tiga, makanya Jawa Barat ada 3, maksudnya di Jawa Tengah ada 3, di Jawa Timur ada 3. Lalu itu disebut Kiai Sanga begitu. Sebelum ada kata maaf kata Wali Songo ya. Ini ada sebutan Kiai Sanga. Makanya jauh sebelum itu nama Kiai di Jawa Tengah di Jawa ini itu sudah dikenal. Artinya saya akan mengatakan tidak cuma kawinnya Kali Citandu dan Kali Serayu nanti meletusnya Gunung Slamet ini adalah tanah Jawa kemungkinan besar yang didongengkan atau yang menjadi tutur rakyat tanah Jawa nugel kaping pindo. Yang saya tahu apapun alasannya komando atau pengendali dari seluruh gunung di tanah Jawa adalah Kiai Rama Slamet. Artinya ini adalah Kiai Rama Slamet menurut saya loh ya, adalah Sang Hyang Ismoyo langsung adalah pengendali pusat seluruh gaibnya gunung-gunung yang berada di Gunung Slamet. Artinya banyak yang mengatakan bahwasanya Sabdo Palon di Gunung Merapi ya, termasuk saya sendiri meyakini. Namun artinya kalau ke sana ibaratnya kalau sekarang itu pejabat turun ke bawah, mengcross-check pasukan ibaratnya, mengcross-check kesiapan gitu. Tapi saya meyakini bahwasanya pengendali dari gunung-gunung itu di Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya adalah Gunung Slamet. Panjenengan mengatakan tanah Jawa nugel kaping pindo. Kalau itu terjadi
Berarti kita istilahnya wilayah yang ada di selatan dan sebelah utaranya Gunung Slamet itu bisa terbelah atau hilang atau bagaimana? Jadi meletusnya Gunung Slamet itu nanti kesimpulannya ya Kali Citandu kawin dengan Kali Serayu ya, dan terbelahnya Kali Serayu ketemunya Kali Comal dengan Kali Serayu nanti setelah Gunung Slamet meletus. Namun itu kelihatannya belum saat yang ini, karena ada garis titis tulis juga bahwasanya ora ketang sepadang sepenginang ibu kota harus terwujud di Banyumas. Ini bisa dipahami, artinya begini loh, Kali Citandu akan kawin dengan Kali Serayu ya, lalu tanah Jawa akan terbelah menjadi dua. Namun kalau ini Mas, walaupun gunung-gunung nanti meletus, tetap masih ada perbaikan. Ya, walaupun gunung meletus dan sebagainya, artinya masih ada perbaikan dalam arti akan nubuke pemimpin Nusantara yang lebih berbobot mungkin, ya, yang disebut-sebut mungkin Satria Piningit. Namun, yang saya katakan terbelahnya tanah Jawa Kaping Pindho ini adalah menyambungnya Kali Comal dengan Sungai Comal dengan Sungai Serayu, begitu loh ya. Lalu kawinnya Kali Citandu dan Kali Serayu atau Sungai Serayu dan Kali Citandu ini nanti seiring dengan meletusnya Gunung Slamet. Lah sementara ini Gunung Slamet jelas masih belum raung. Artinya masih tetap mengendalikan seluruh gunung. Walaupun nanti Merapi itu meletus terbelah dua gitu ya. Terus mungkin nanti Gunung Raung dan Semeru gitu meletus. Ini masih tahapan dalam rangka memperbaiki. Caranya memperbaiki itu apa ya, akan menumbuhkan kehidupan yang masih normatif lagi gitu loh. Tapi ketika nanti Gunung Slamet meletus, mungkin setelah tahap, kemungkinan besar setelah tahap munculnya yang disebut Satria Piningit mungkin gitu loh ya. Artinya ini sebagai itu, tapi memang legenda atau cerita rakyat yang menyebutkan bahwasanya Kali Citandu kawin dengan Kali Serayu itu nyata dan benar adanya, artinya menjadi tutur rakyat begitu, tapi belum saat ini. Jadi saat ini menurut saya Gunung Slamet tetap masih mengendalikan, dan walaupun nanti gunung-gunung ini meletus ya, seperti Merapi, terus lagi mana Semeru, terus Gunung Raung apa ya? Ya Gunung Raung, terus Krakatau, terus mungkin nanti ada lagi yang menyusul gitu. Tetap masih dalam terkendali. Ini hanya merupakan apa? Saya kan pernah mengatakan dalam sebuah konten kalau niscaya tahun 2021 ini belum pada tahap ibaratnya revolusi yang revolusi alam, baik apa perubahan iklim dan sebagainya itu belum begitulah, masih stabil saja gitu loh. Seperti kemarin tuh pesawat jatuh dan sebagainya kan kejadian yang pernah terjadi dan itu wajar-wajar saja, walaupun sempat heboh itu ada banjir, ada pesawat, tapi niscaya belum sampai kepada tahap yang mengubah keadaan gitu loh. Artinya masih stabil. Begitupun yang saya maksud, gunung-gunung meletus ini pun tetap masih ada harapan ke arah perbaikan Indonesia ini. Nah, ketika nanti Kali Serayu kawin dengan Kali Citandu ya, lalu Kali Serayu nanti menyambung dengan Kali Comal apa ya, Sungai Comal itu kemungkinan besar itu nanti yang betul-betul ibaratnya sudah melampaui, paling enggak kejadiannya itu antara 50 paling cepat dan 100 tahun kemudian. Berarti kita sudah tidak ada lah. Tapi kalau perbaikan ini niscaya artinya perbaikan Nusantara dan dunia ini, saya kan hanya berjalan sekitar 3 atau 2025 yang saya maksud ya, 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun gitu. Gunung-gunung ini memang banyak yang meletus. Tapi tetap sebagai pengendali seluruh gunung di tanah Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya tetap adalah Gunung Slamet. Dan itu nanti yang akan membelah tanah Jawa Nugel Kaping Pindho, menyambungnya Sungai Serayu dan Sungai Comal ya. Lalu kawinnya Sungai Citandu dan Sungai Serayu pula. Berarti ini yang kita tempati ini Cilacap ini ya kemungkinan besar sudah
luar biasa nanti, ibaratnya amblas, bisa jadi seperti itu. Jadi kiranya saya bercerita ini bisa dicerna, yang mudah-mudahan tidak menjadi bentuk yang menakutkan, tapi menimbulkan hikmah yang sifatnya membangun jati diri yang lebih kuat, sifatnya membangun nilai spiritual yang lebih kuat. Artinya kehidupan itu jelas tidak mungkin bisa diatasi dengan akal budi saja. Terima kasih.